Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih edisi berikutnya yaitu mahasiswa ya, beasiswa Kaltim, tuntas dan stimulan untuk mahasiswa. Ini kita bahas nih Bapak Ibu semuanya. Yang kemarin ada request seperti apa itu beasiswa Kaltim, jenis tuntas dan stimulan mahasiswa. Baik, kita coba bahas sebentar ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan saya semua juga bisa memahami mekanisme seperti apa. Saya pastikan di awal, kecepatan bukan menjadi hal utama dalam seleksi di beasiswa Kaltim, tuntas maupun stimulan mahasiswa ya. Tapi yang penting adalah ketepatan mengisi. Yang tahap pertama kita perhatikan di web beasiswa.kaltimprop.go.id. Kita lihat dulu, di sini ada juknis, tuntas dan stimulan mahasiswa. Saya yakin ini sudah Bapak Ibu baca dan rekan-rekan saya semua sudah baca. Kemudian kita tahap pertamanya kita perhatikan dulu informasi pendaftaran beasiswa Kaltim. Begini Bapak Ibu. Ini dia. Nah, tahap pertama kita pahami dulu untuk mahasiswa pendaftarannya kemarin sudah dimulai ya, 20 Februari sampai dengan 31 Maret 2023. Ini untuk mahasiswa. Kemudian ada apa lagi di sini? Kita akan periksa lagi. Kita perhatikan, oh ada lagi nih untuk beasiswa tuntas ya, beasiswa Kaltim jenisnya tuntas dengan fiturnya kategori kerjasama. Ini ada banyak sekali Bapak Ibu untuk peserta didik, untuk adik-adik yang memang kemarin sudah lulus sekolah dan ingin mendapatkan program beasiswa atau ingin mengikuti seleksi beasiswa Kaltim tuntas ya, jenis tuntas kerjasama. Silakan ini dibuka, sudah fitur-fiturnya sudah ada. Mari ajukan, ini contoh misalnya yang ingin menjadi guru pendidikan luar biasa, silakan, ini di kerjasama antara pemerintah provinsi dan juga dengan Universitas Negeri Surabaya ya. Ini untuk program beasiswa Kaltim jenisnya tuntas kerjasama. Kita contoh, ini ada IPB, misal diklik saja. Ini dia, silakan untuk adik-adik semua yang kemarin sudah lulus SMA, MA maupun SMK minimal nilai 70 selama 5 semester pertama. Silakan nanti untuk bisa mendaftar, ini tanggal-tanggal pentingnya dicatat ya. Kemudian komponen pembiayaannya juga berapa, silakan daftar. Oke, ini dia. Baik, kita kembali ke beasiswa Kaltim. Ini sudah Bapak Ibu ya teman-teman semua. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik semuanya yang mau daftar program beasiswa Kaltim jenis tuntas kerjasama ya, ini dia. Kita buka nih. Lalu kita lihat lagi nih. Nah ini yang menjawab pertanyaan kemarin. Kenapa juknisnya diletakkan di depan, nggak inti-intinya saja? Kalau kita lihat, ini adalah website utama dan secara normatif website utama harus memuat juknis. Jadi tidak boleh ada ringkasan juknis. Harus dibuat detail supaya tidak ada ditutup-tutupi. Karena kalau ada potongan itu namanya metode yang kita anggap tidak mengambil seluruh hal yang ada gitu ya. Apa bedanya tuntas dengan stimulan? Ini pertanyaan kemarin. Tuntas itu diberikan bagi mahasiswa yang mendaftar ya, yang memang akan diprioritaskan untuk sampai tahap ketuntasan kuliah. Misalnya S1 dia maksimal 4 semester. Misalnya S1 maksimal 4 tahun di 8 semester ataupun sama dengan D4 maksimal 4 tahun di 8 semester. Itu perbedaannya. Pastikan IPK dan prodi serta akreditasi perguruan tingginya memenuhi syarat. Oke ya, saya anggap ini sudah dibaca. Kita lihat lagi sekarang. Nah, kita review, kita lihat dulu. Nih, saat ini pendaftarnya yang mahasiswa, tuntas mahasiswa sudah 13.000 lebih. Untuk stimulan mahasiswa 21.000 lebih. Kita akan melihat peluangnya. Cara melihat peluangnya seperti apa nanti diperhatikan di juknisnya. Baik, kita akan mulai dalam mendaftar misalnya ya. Saat mendaftar, pertama kita pastikan buat akun dulu. Pilih yang benar, pilih yang bijak ya. Apakah kita ingin mendaftar tuntas supaya kita kuliah 4 semester itu? 4 semester maksudnya 4 tahun, yang 8 semester untuk S1 dan D4 ini bisa dipenuhi semua atau bagaimana? Lihat dulu yang kita dari skornya seperti apa, akreditasi prodi dan akreditasi perguruan tingginya itu harus betul-betul bisa kita jadikan rujukan lah untuk ke sana ya. Hitung-hitung dulu ya, hitung-hitung skor dulu.
Cara menghitungnya seperti apa? Dihitung-hitung dulu. Saya ingin mencontohkan mendaftar beasiswa stimulan umum prestasi non-akademik. Misalnya contoh ini. Oke. Kita isi nama, misalnya banyak sekali namanya orang nih. Nih, saya isi nama saya sendiri aja ya. Nih, saya isikan nih. Nih saya pakai, ini contoh saja. Ini dia, oke. Ini contohnya. Nomor induk mahasiswa diisi sesuai dengan nomor induk kita ya. Kita ini mau kategori yang mana, S1, S2 atau S3. Misalnya saya ambil kategori di S1. Pilih semester misalnya sekarang saat ini misalnya bebas saja ya, ini contoh saja. Saya ambil semester 3, saya ambil universitas, kemudian saya lihat lagi. Untuk perguruan tinggi saat ini yang harus diperhatikan untuk unggul itu artinya A ya. Baik sekali itu B, sedangkan baik itu C. Nah ini bedanya nih. Kita lihat lagi. Saya ingin mendaftar, oke, Mula Warman B. Bagaimana kalau nanti di perguruan tingginya ini tidak tampil? Namanya tidak tampil, prodinya juga tidak tampil, atau nama perguruan tingginya ada tapi prodinya tidak ada. Kita akan bahas di setelah ini ya. Ini dia. Ini kita pilih. Misalnya saya ambil nih, ini dia. Ini sudah B, ini A. Lumayan, ini skornya lumayan naik nanti ya. Lalu kita pilih IPK-nya. Misalnya saya karena mengambil stimulan, misalnya saya punya IPK lumayan lah ya ceritanya. Saya punya IPK 3,7, 3,70. Saya masukkan besaran UKT-nya. Nih, kemudian sertifikatnya internasional misalnya ya. Oke, juara 1. Nah, ini dia. Email ditulis, misalnya saya tulis email, ini email khusus nih, email admin aja nih. Lalu tapi email ini juga tidak artinya jangan dihubungi email ini Bapak Ibu rekan-rekan saya semua ya, ini hanya sekedar contoh saja ya. Kita buat password. Nah ini pastikan Bapak Ibu saat membuat email atau teman-teman membuat email, pastikan dia ada kombinasinya ya, kombinasi yang memang ada huruf kecil, huruf besar, ada angka, ada tanda baca, itu karena default ya. Jadi harus sempurna, passwordnya harus kuat. Jangan password yang tidak kuat. Biasanya nanti gampang tidak bisa login lagi gitu ya. Oke, ini sudah. Oke. Ini rupanya saya salah isi password. Kalau saya isi passwordnya salah, berarti saya harus memulai lagi mengisi di sini. S1-nya lagi, saya pilih semesternya. Ini kalau ada kesalahan kita mulai lagi dari sini Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua. Oke. Nah, ini saya berikan contoh password Bapak Ibu. Nah, itu dia. Nah, oke. Saya setuju, mudah-mudahan sudah benar, kita bisa lanjut. Tuh, ternyata sharing ketinggalan lagi nih. Oh, ini dia. IPK-nya ketinggalan. Nah, 3, jadi 3,60. Rupanya tadi 3,70. Nah, ini dia. Selanjutnya. Jadi dia. Saat sudah jadi, kita lihat nih. Sudah prestasi stimulan umum, prestasi non-akademik. Kita isi lagi. Kita isi semuanya, misalnya ini tanggal lahirnya kita isi, dan saya yakin rekan-rekan saya semua mahasiswa ini ya, teman-teman mahasiswa pasti sudah paham yang seperti ini kan. Jadi kita tinggal buat saja seperti awal. Nanti dia perhatikan adalah data-data terakhir ya, ini contoh saja dulu nih. Ini anggaplah saya tinggal di Samarinda, saya pilih Sungai Pinang, bandara. Nah ini pekerjaan mahasiswa, saya belum punya kerjaan yang lain selain itu misalnya ya. Ini nomor handphone. Apakah orang tua terdampak korban COVID-19? Artinya meninggal. Kalau tidak ya jangan diisi. Ini dia. Ini kalau memang terdampak ada buktinya ya, dibuktikan gitu ya. Pilih bank. Nah ini pilih banknya yang sudah di sini. Jadi misalnya saya menggunakan salah satu bank, oke ini bank saya pilih, nama pemiliknya ini,
Nama saya pribadi ya, bukan nama orang tua, bukan nama teman atau yang lainnya. Pastikan yang mendaftar ini adalah rekan-rekan sendiri, artinya rekan Bapak Ibu sendiri pendaftar, bukan orang lain yang mendaftarkan. Agar tidak terjadi miss email. Nanti biasanya email dengan passwordnya nggak pernah cocok gitu. Ini sudah kita lihat. Jika datanya ada yang salah, kita bisa ganti data atau ganti pangkal datanya. Ini contoh pangkal datanya kita ganti. Misalnya tidak sesuai nih, S1-nya nggak sesuai dan lain sebagainya itu. Boleh kita ganti ya. Tapi kalau sudah sesuai, kita bisa lanjut ke yang lain. Misalnya ganti data juga boleh, ganti datanya. Oh ternyata tadi ada yang salah ini posisinya. Di nama banknya salah misalnya, boleh diganti lagi. Oke. Ini sudah jadi ya? Nah sudah jadi. Lalu kita upload dokumen. Pastikan saat sudah jadi kita sudah melihat nih dokumen apa yang harus dipersiapkan. Maka ambil dulu, siapkan dulu. Kita lihat format aktif kuliah. Nah ini dia. Nah ini. Format aktifnya seperti ini yang disiapkan oleh BPBKT. Pertanyaannya kemarin, boleh tidak menggunakan yang dari pihak kampus gitu ya? Boleh, jawabannya boleh. Tetapi yang harus diperhatikan adalah yang dikeluarkan dari kampus itu harus memenuhi 8 item yang di atas menjadi wajib nih. Mana saja ini dia. Dari nama mahasiswa sampai semester saat ini paling penting. Diisi semua ini. Jangan sampai tidak diisi. Kemarin banyak kita tolak atau memang kondisinya salah saat tidak ada keterangan semester saat ini. Jadi mengatakan bahwa mereka aktif, tapi kondisi semester saat ini tidak ada keterangannya. Akhirnya di mana kita bisa menentukan posisinya seperti apa? Karena IPK bisa dikirim yang semester-semester sebelumnya. Jadi ini yang menjadi wajib. Itu yang kemarin kita sampaikan, harus mengikuti ini, mengikuti 8 itemnya ini ya. Sisa tulisan di atas atau di bawahnya ini bisa saja dari pihak kampus yang membuat selama ada 8 item ini. Gitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan saya semua. Oke ya, ini sudah selesai. Nah, jika sudah, kita bisa upload semua. Kita upload semua dokumen-dokumen kita ya. Lalu bagaimana jika ternyata saat kita sudah mengupload ada masih yang salah dan harusnya saya mendaftar ke beasiswa Kaltim jenisnya tuntas. Tadi saya pilihnya stimulan. Berarti saya harus ganti ya. Misalnya kalau ganti, saya anggap merasa nilai saya cukup karena saya juara internasional, juara nasional gitu ya. Kemudian saya merasa wah saya dengan IPK dan prodi serta akreditasi prodi serta akreditasi kampus saya cukup. Saya ingin merubah, maka lakukan pertama ini. Di bagian menu nih ya, menu. Nah, ini kita di bagian menu kita, email kita, ada pengaturan akun. Silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan saya semua isikan tadi data kita nik yang tadi. Kemudian hapus. Alasan menghapusnya apa? Misalnya kesalahan pemilihan jenis beasiswa. Harusnya ke tuntas, tadi salah pilih ke stimulan, atau dari tuntas ke stimulan dan sebaliknya dan seterusnya ya. Hapus gitu dia. Itu kalau datanya salah. Jika sudah benar lanjut saja. Nah ini tinggal diupload. Pas foto dan segala macam nih. Diisikan semua. Kita ambil misalnya. Nah ini udah kita siapkan ya. Oke, pas fotonya kita upload. Ah ini dia. Dan seterusnya. Nah selesai. Ini kayak seperti ini ya. Sudah lihat semua. Kemudian setelah selesai, kita anggap ini selesai semua nih. Selesai semuanya. Lalu bagaimana kondisi yang terakhir ya. Artinya apakah kita langsung simpan permanen atau tidak. Pesan saya, jangan terburu-buru untuk menyimpan permanen. Perhatikan berulang-ulang. Kita pikir kembali. Kita hitung lagi di dalam juknis itu seperti apa. Sudah cocok apa tidak. Kita contohkan ini ya. Nah ini kita lihat. Kita lihat di juknis. Dari juknis, nah ini kalau teman-teman kemarin yang ada nanya ke kami ya, kenapa kok panjang banget juknisnya, kami loh jadi malas baca juknis gitu ya. Nanti kalau mau yang simple kita akan buatkan di bagian di media sosialnya saja ya, yang garis besarnya saja. Intinya yang dipahami, kita lihat dulu di bagian tuntas, yang di bagian jangka waktu. Ini perhatikan baik-baik. Nih, perhatikan. Di sini, ini dia.
Di bagian ini perhatikan. Nah, ada batasannya kan? Yang 4 tahun, 4 tahun berapa semester dapatnya. Jadi jangan nanti ada yang mengatakan kami kuliahnya 5 tahun, harus dibayar 5 tahun. Enggak, itu harus cuma 4 tahun saja. Bagi mereka yang sudah dapat beasiswa Kaltim jenis tuntas, jangan lupa setiap semester wajib melakukan atau melaksanakan pelaporan di Monef beasiswa Kaltim. Lapor di Monef. Nah ini dia. Lapor agar nanti dananya bisa disalurkan kembali, dana yang tertahan bisa disalurkan kembali. Kalau tidak lapor, dananya tetap tertahan nanti Bapak Ibu ya, rekan-rekan saya semuanya. Ini dia. Nah ini sudah selesai. Kemudian ini karena ini kita anggap sudah. Lalu bagaimana tadi ya? Yang statusnya nama kampusnya tidak ada atau nama kampusnya, nama universitasnya, nama perguruan tingginya ada, lalu nama prodinya tidak ada, maka di sini Bapak Ibu dilaporkan. Atau juga kita cari nama perguruan tinggi ternyata akreditasinya sekarang terbaru, sudah berubah nih misalnya menjadi unggul atau menjadi baik sekali gitu ya, yang awalnya dari baik menjadi baik sekali atau menjadi unggul, maka sampaikan ke menu ini, informasi pengaduan data akreditasi, laporkan. Nah ini dia. Nah klik saja, laporkan di situ. Sampaikan apa adanya. Nah seperti ini, mudah saja nih sebenarnya. Tidak akan lama, nanti prosesnya akan disandingkan. Biasanya butuh beberapa hari saja sih, maksimal 3 hari ya, itu maksimal ya. Jika datanya memang sempurna lebih cepat. Biasanya datanya itu karena penyandingan antara sertifikat yang dikirim dengan data Ban PT tidak sesuai, biasanya itu saja. Ini ya. Ini sudah selesai. Nah kita kembali tadi ya. Ini kita coba upload dulu semua. KTP misalnya. Nah ini contoh saja Bapak Ibu ya. Ini saya upload aja dulu semua. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Kartu keluarga. Jangan lupa nih. Ini saya kembalikan Bapak Ibu. Ini teman-teman, rekan-rekan semua. Lihat ya. Saat Anda atau saat kita mengisi nomor KK, ini ya, nomor KTP, nomor NIK ya, nih. Nomor NIK kita. Pastikan KTP kita nanti nomornya sama dengan ini. Jika tidak sama, dijamin tuh tidak valid. Walaupun datanya misalnya baik, benar semua nih, yang lain benar, tapi nomor yang dituliskan di depan dengan yang diupload tidak sesuai, maka dianggap tidak valid. Oke ya. Kita balik lagi, sekarang kartu keluarga kita upload. Oke, lanjut lagi. Kartu mahasiswa atau identitas atau pengenal dari kartu mahasiswa seperti apa saja gitu ya. Yang penting ada yang bisa dijadikan dasar untuk verifikasi. Ini dia surat keterangan tadi. Surat keterangan aktif. Kita ambil tadi ini. Kita perhatikan ya ekstensi filenya ya. Kalau diminta gambar maka file gambar JPG, PNG yang itu ya. Kalau dimintanya PDF maka PDF. Kalau dimintanya tidak sesuai format itu maka biasanya tidak bisa diperhatikan, tidak bisa dilihat nanti untuk kategorinya apa namanya ya. Ini saya pilih dulu tadi karena ini IPK. Saya pilih dulu IPK-nya, transkripnya, upload. Nah ini dia. Ini opsional nih, KRS atau ini opsional. Artinya mau diupload, tidak diupload nggak apa-apa ya. Ini bebas aja nih. KRS kalau ada tadi ya. Kalau belum ada nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Bebas aja pokoknya. Oke lanjut lagi. Kwitansi ini sekarang nih. Perinciannya ya, ini harus jelas nih. Biaya registrasi tidak termasuk uang gedung, praktikum, asuransi dan lain-lain. Jadi ingat, terdiri dari tadi uang SKS dan biaya registrasi semester terakhir, tidak termasuk uang gedung, paham ya? Tidak termasuk uang gedung, praktikum, asuransi dan lain-lain. Ini dia. Diikuti saja itu. Nanti kalau dari pihak kampus biasanya paham aja itu.
Jika nanti ya teman-teman atau Bapak Ibu rekan-rekan saya semuanya, jika ada kendala bisa saja tulis-tulis saja nanti di kolom komentar. Insya Allah kita carikan yang terbaik lah solusinya. Seperti apa nanti menyelesaikan kendala-kendala Bapak Ibu atau rekan-rekan saya semua selama dalam proses pendaftaran beasiswa Kaltim ini. Ini ya Bapak Ibu ya teman-teman ya, diperhatikan ya. Ini juara 1 tadi internasional, dia wajib juga menyampaikan piagam yang diperoleh pada jenjang atau tingkat sebelumnya. Jadi ada juga dia dokumen pendukung sebelum dia juara 1 internasional tadi. Nah nih. Oke. Ini dia pernyataan lagi. Nah pernyataan. Tidak sedang menerima beasiswa. Nah ini dia. Oke. Upload. Pastikan saat buat surat pernyataan seperti ini ya. Kita lihat Bapak Ibu, rekan-rekan saya semua. Nih, di sini ada materai 10.000 ya. Tolong perhatikan baik-baik materai itu. Jangan dipakai berulang kali karena nomor serinya sama ya. Satu materai itu untuk satu pendaftar. Jangan satu materai dipakai untuk 2 atau 3 pendaftar ya. Satu saja. Itu akan berpengaruh nanti kepada penilaian Bapak Ibu semua dan itu bahasanya kalau kita periksa tidak valid sudah datanya ya. Nah, sudah jadi nih. Ini hanya sekedar foto contoh saja Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu rekan-rekan saya semuanya pendaftar dari D1 diploma 1 sampai ke S3 fotonya yang sesuai. Ini hanya saya berikan contoh saja Bapak Ibu. Oke. Ini sudah selesai. Biasakan kita periksa lagi semuanya. Jangan sampai ada yang salah. Oke, pastikan IPK-nya benar, lain sebagainya benar, baru lihat lagi data banknya sudah benar. Jika dalam 1-2 hari sudah selesai semua ya, sudah yakin, baru lakukan kirim simpan permanen. Jadi jangan buru-buru ya, karena kalau sudah pilih atau klik yang kirim simpan permanen, data kita sudah tidak bisa dirubah lagi dan kita sudah tidak bisa mendaftar lagi kalau ada kesalahan. Makanya sebelum ini selesai, sebelum semuanya yakin dikirim simpan permanen, kita ulang-ulang lagi, kita pikir lagi, kita baca lagi juknisnya baik-baik, pilih yang mana yang paling tepat untuk kita. Nah gitu ya, ini saya anggap kirim. Oke. Nah ini tulisannya ya, ini notifikasinya nih, dibaca baik-baik dulu. Oke, sudah tanyakan lagi nih, benar ingin minta disimpan permanen gitu kan, gitu bahasa kita tuh. Pastikan data Anda sudah benar dan lampiran gambar scan asli serta dokumen dapat terbaca dengan jelas. Mohon dicek-cek kembali lah gitu ya dengan teliti karena setelah ini akun tidak akan dapat diubah lagi. Paham ya? Sekarang yakin misalnya nih sudah 2-3 hari saya coba analisa, saya coba riset, saya coba hitung-hitung rumus-rumusnya untuk menghitung angka scoring saya di tuntas maupun stimulan. Saya yakin sudah misalnya. Nah, terkirim. Data terkirim, maka kita akan lihat data Anda telah terkirim. Selanjutnya harap menunggu pengumuman. Nah, tunggu saja. Tidak perlu lagi kita sampaikan kapan pengumumannya, nanti akan disampaikan secara resmi di web beasiswa Kaltim. Ini status kita masih saat ini. Ini juga kita perhatikan. Status kita menunggu verifikasi. Kapan akan diverifikasi? Saat pendaftaran ini tutup, baru akan dimulai tahapan verifikasi. Jadi sabar saja Bapak Ibu ya, semuanya akan terverifikasi dan semuanya akan dilayani dengan baik. Itu Bapak Ibu. Demikian ya. Nah ini dia kita sampaikan. Yang pasti untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya mahasiswa, ayo sekali lagi saya ingatkan, di sini ada berita terbaru bagi adik-adik semua, siswa SMA, SMK maupun madrasah aliyah yang sebelumnya sudah lulus sekolah lalu ingin ikut program beasiswa Kaltim dengan jenis tuntas kerjasama. Jadi yang di sini bedanya kalau tuntas yang umum untuk mahasiswa kuliah dulu akan dimulai dari semester 2. Sedangkan yang belum sama sekali kuliah bisa masuk di program kerjasama yang ini nih. Ini belum kuliah nih atau memang sudah kuliah pengen lagi nih, pengen mengulang lah, pengen ke kerjasama kuliah, boleh. Kita boleh ambil yang ini banyak sekali nih ya. Ini juga ada Tazkiyah juga ini. Nah ini kita lihat nih sudah dibuka ini. Silakan daftar. Adik-adiknya, rekan-rekannya semua atau Bapak Ibu yang ingin anaknya
lulusan-lulusan SMA, MA dan SMK tahun-tahun lalu, silakan daftarkan di sini. Kesempatan dibuka lebar, manfaatkan program beasiswa Kaltim, manfaatkan yang sudah ada baik itu tuntas maupun stimulan. Tuntas itu khusus kepada jenjang mahasiswa ya. Anak lulusan, alumni bisa, yang sudah sambil kuliah juga bisa. Alumni masuknya ke jalur kerjasama, sedangkan yang mahasiswa masuk ke tuntas maupun stimulan. Sedangkan untuk siswa itu hanya pada stimulan saja. Tuntas akan diberikan pembiayaan selama maksimal untuk S1 4 tahun atau 8 semester, sedangkan stimulan hanya akan dibayar per tahun 1 kali di proses setiap akhir seleksi kegiatan. Jadi kalau misalnya tahun 2023 kita ikut beasiswa Kaltim stimulan mahasiswa, lalu kita menerima, tahun 2024 kita boleh daftar lagi, itu ya. Tapi yang tuntas, begitu menerima di tahun 2023, maka tahun 2024 dia harus melaksanakan MONEF dan dia tidak lagi mendaftar ke stimulan atau yang lain, kecuali ada kategori-kategori tertentu yang nanti bisa ke sana, ke program itu. Demikian Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan masalah kemarin, pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ya. Jadi nanti lebih detailnya bagaimana yang lainnya dan seperti apa, silakan saja tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita coba bantu semaksimal mungkin. Siapa tahu ada yang tidak jelas atau ada yang kurang paham, dipahami, bisa disampaikan ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.